Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rangga Wiranda. Di sini saya akan menjelaskan remote access. Apa itu remote access? Jadi remote access adalah suatu konfigurasi atau protokol atau kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Jadi intinya kita bisa meremote sebuah device, switch atau router tanpa menggunakan kabel dengan menggunakan koneksi dan IP publik. Di sini jenis akses protokol ada dua, yaitu Telnet sama SSH. Di sini Telnet memiliki TCP port 23, sedangkan SSH memiliki TCP port 22. Nah, Telnet itu tidak aman karena mengirim data dalam bentuk plain text, sehingga password seperti Cisco 123 bisa dilihat langsung oleh siapapun. Sementara SSH dia mengenkripsi data sehingga password diubah menjadi kode yang hanya bisa dipahami oleh sistem. Dan itulah kenapa SSH jauh lebih aman. Selanjutnya kita akan mempraktekkan di Cisco Packet Tracer. Oke, kita sudah masuk ke Cisco-nya. Ketika kita meremote satu router ataupun switch, biasanya kita menggunakan satu PC atau laptop. Lalu kita pakai kabel konsol. Port konsol, lalu ke sini RS232. Sekarang kita masuk ke PC 4 ini, lalu ke desktop, lalu ke terminal, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita akan enable dulu, lalu konfigurasi terminal. Lalu kita membuat username dulu. Kita pakai admin, lalu passwordnya 123. Username ini berfungsi sebagai identitas login. Jadi ketika sebelumnya tidak ada username dan password, siapa saja yang bisa masuk ke terminal. Tetapi setelah konfigurasi username dan password, maka sebelum masuk ke CLI atau melakukan konfigurasi interface, sistem akan meminta username dan password terlebih dahulu. Langkah berikutnya kita enable secret. Di sini kita pakai Cisco. Enable secret ini berfungsi untuk membuat password ketika kita ingin masuk ke mode konfigurasi atau privilege mode.
Setelah itu kita akan membuat domain IP domain name SID net. Selanjutnya kita masuk ke line VT. Sampai 2. Di sini kalian bisa pakai 04 atau 0 berapa aja. Ini saya pakai 02 karena biar ada 3 sesi akses, yaitu 0 sampai 2, yaitu 0 1 2. Jadi ada 3 yang bisa mengakses router atau switch kita secara bersamaan. Setelah itu kita konfigurasi transport input telnet. Jadi jika seorang mencoba masuk menggunakan SSH, maka tidak akan bisa. Sebaliknya, jika kita menggunakan transport input SSH, maka yang menggunakan telnet tidak akan bisa masuk. Sebenarnya kita juga bisa mengizinkan keduanya, yaitu telnet dan SSH, sehingga keduanya bisa digunakan. Tapi di sini saya pakai telnet dulu saja. Kemudian kita masuk perintah login lokal. Login lokal ini berfungsi supaya ketika seseorang masuk ke router kita, dia harus login menggunakan username dan password yang ini ya. Setelah itu enter, lalu exit. Oh, kita lupa namain ininya, hostname-nya dulu. Name router 1. Di sini kita pakai R1 saja karena biasanya dalam jaringan ada beberapa router seperti router 1, router 2, router 3 dan seterusnya. Setelah hostname kita masuk ke crypto. Lalu di sini kita ditanyakan oleh sistem berapa banyak bit yang ada di dalam modul. Di sini kita pakai 1002 saja. Kalau misalkan mau lebih tinggi, kalian bisa pakai 2048 atau 4096. Di sini kita oke.
Nah, di sini kita sudah udah selesai konfigurasinya. Kita akan uji. Masuk ke desktop, lalu ke terminal. Lalu ke CMD, lalu kalian ke telnet, masukkan IP routernya itu 1. Nah, kalian akan ditanyakan username. Kita tadi menggunakan username admin, kita tulis admin, lalu passwordnya 123. Nah, di sini sudah ke router 1. Kita akan masukkan enable, lalu passwordnya tadi Cisco. Di sini kita bisa memakai cara kedua, yaitu kalian ke bawah. Nah, di sini ada telnet SSH client, kalian klik, lalu ubah dulu, baru masukkan IP routernya. Kalian connect seperti tadi ya, username-nya admin, lalu passwordnya 123. Nah, enable lagi, baru Cisco. Nah, sudah berhasil ya. Mungkin segitu saja dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.